Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kampanye hak kekayaan intelektual dengan judul Rasa Ada Pemiliknya. Nah, kampanye kali ini kita akan mengangkat isu tentang resep makanan yang dibocorkan. Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah resep makanan bukan sekedar catatan bahan dan cara memasak saja? Dalam dunia usaha kuliner, resep adalah hasil dari kreativitas, pengalaman, proses yang panjang. Dan proses yang panjang ini akan menjadi aset penting sebuah bisnis. Masalah muncul ketika resep bisnis dibocorkan tanpa izin. Tindakan ini bukan hanya sekedar tidak etis, tapi juga melanggar hak kekayaan intelektual, khususnya hak rahasia dagang. Rahasia dagang melindungi informasi bernilai ekonomi, seperti resep, formula, metode yang dijaga kerahasiaannya agar memberi keunggulan usaha. Ketika resep disebarkan tanpa persetujuan pemiliknya, maka nilai usaha dan keadilan bagi pencipta rasa itu dirugikan. Maka itu, menghormati resep berarti menghormati karya, usaha, dan hak pemiliknya. Bentuk pelanggaran. 1. Pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual berupa rahasia dagang. Resep makanan termasuk rahasia dagang karena memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui umum, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik usaha sebagaimana bagian dari strategi bisnis. Nah, jika rahasia dagang tersebut bocor, apa sih dampak pada pemiliknya? Yang pertama, kerugian ekonomi. Yang kedua, hilangnya keuntungan kompetitif. Yang ketiga, menurunnya nilai usaha. Yang keempat, rusaknya kepercayaan internal. Yang kelima, terhambatnya kreativitas dan inovasi. Yang keenam, dampak psikologi dan moral. Bagaimana sih kasus tersebut seharusnya diselesaikan? Penyelesaian secara musyawarah dan mediasi. Sebagai langkah awal, karena Indonesia orangnya musyawarah dan mufakat. Yang kedua, penghentian penggunaan dan penyebaran resep. Yang ketiga, ganti rugi kepada pemilik hak. Ya, karena kita mengalami kerugian kan, kita harus minta ganti rugi. Yang keempat, penegakan hukum sesuai yang berlaku. Yang kelima, perjanjian keusahaan. Yang keenam, peningkatan dan edukasi haki. Apa sih peran hukum yang ada di Indonesia ini? Hukum Indonesia berperan melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang-undang ini menetapkan bahwasanya informasi seperti resep, formula, atau metode produksi memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik rahasia dagang untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain, serta melarang penggunaan dan pengungkapan tanpa persetujuannya. Mengapa haki penting bagi seniman, desainer, musisi, dan penari, atau UMKM, kreativitas atau masyarakat lainnya? Yang pertama, melindungi karya dan ide. Yang kedua, memberikan pengakuan dan penghargaan. Yang ketiga, menjamin keadilan sosial. Empat, mendorong kreativitas dan inovasi keberlanjutan. Kelima, menjadi aset nilai ekonomi. Menciptakan ekosistem kreatif dan sehat. Yang ketujuh, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Bagaimana hakim menjaga keadilan, kreativitas, dan keberlanjutan karya? Yang pertama, menjaga keadilan. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan karya. Yang ketiga, memberi rasa aman kepada pencipta. Dengan adanya kampanye ini, yuk hargai karya hari ini agar kreativitas tetap hidup di esok harinya.